Tentunya baik, ya kan? Nah, kali ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PPKN selanjutnya. Pada kali ini kita akan bahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kali ini berhubungan dengan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Timbul pertanyaan, mengapa di negara kita banyak terdapat peraturan perundang-undangan? Karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sini sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum sesuai dengan sistem hukum nasional. UUD NRI tahun 19 pasal 22A menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang mana peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Kali ini akan kita bahas. Yuk, mari simak secara seksama. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Dan juga telah mengalami 4 kali amandemen yang dilakukan oleh MPR. Amandemen pertama pada tanggal 19 Agustus 1999, kedua 18 Agustus 2000, ketiga 10 November 2001, dan yang keempat adalah 10 Agustus 2002. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Itu terdapat 2 macam putusan, yakni ketetapan dan keputusan. Ketetapan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Sementara keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Undang-Undang dan Perpu. Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional antara DPR bersama dengan pemerintah.
Undang-undang ini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Perpu dibuat oleh pemerintah atau presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Selanjutnya adalah peraturan presiden. Pada peraturan presiden ini dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan presiden berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang terakhir adalah peraturan daerah atau Perda, yang mana merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Sedangkan peraturan desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama kepala desa. Sekianlah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Ananda dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya berulang-ulang dan ulang. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you and keep spirit. Tentunya selalu tersenyum. Dadah.